Oke, ini chapter 24 ya, corporate taxation. Jadi ini pajak perusahaan. Ya. Nah, ini di pendahuluan ini sebenarnya menjelaskan secara sederhana tentang apa ini? Tentang ya perusahaan yang apa ya? Ya punya kewajiban ya untuk pembayaran pajak. Nah, di Amerika Serikat atau di seluruh negara ya. Jadi mereka merupakan wajib pajak. Jadi perusahaan itu merupakan wajib pajak ya, dan mereka punya kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian di Amerika Serikat itu ya, merespon hal ini adalah selalu melakukan upaya gitu ya, ya perusahaan ini secara naluri gitu selalu berupaya untuk apa nih? To avoid ya. Jadi untuk menghindari. Ya, jadi ada upaya selalu ada penghindaran pembayaran pajak. Ya. Jadi biasanya sih di apa ya, ditaruh perusahaan di tempat-tempat yang apa ya istilahnya tax haven ya istilah itu ya surga. Mengapa surga? Karena ya perpajakannya eh, misalnya tidak terlalu ketat ya, dan sebagainya gitu sehingga memudahkan perusahaan misalnya untuk melakukan upaya untuk menghindari adanya pembayaran pajak. Sama juga seperti misalnya pelarian atau pencucian uang. Ya, jadi kalau kita sering dengar kan ya, jadi orang misalnya korupsi, kemudian dia sadar ya, kenapa orang kalau korupsinya korupsi yang besar ya, kalau korupsi kecil-kecilan itu kan dampaknya juga kecil kan, Budi ya. Korupsi yang bisa menjadikan apa negara itu menjadi terguncang kan karena jumlahnya besar, sehingga kepercayaan masyarakat bisa menjadi hilang gitu terhadap institusi negara. Nah itu sangat berbahaya, itu namanya krisis kepercayaan, ya. Sangat berbahaya itu. Ya. Jadi kalau bukan berarti korupsi kecil itu juga tidak berbahaya, itu berbahaya juga, tapi kadarnya kan lebih kecil. Yang kita maksud di sini adalah kalau korupsinya itu besar, gitu, mengguncang perekonomian negara. Biasanya kalau kita tanya mengapa mereka melakukan korupsi, padahal jelas-jelas bahwa korupsi itu kan ada KPK. Nah, menurut Fikri kenapa orang melakukan korupsi yang besar ya? Mengapa? Mengapa sih mereka korupsi? Kenapa sih? Mengapa sih PD gitu mereka korupsi? Karena kebutuhan Pak, gaya hidup. Ya itu kan korupsi kecil ya, mau beli rumah, mau beli mobil, mereka korupsi yang kecil. Tapi ini mereka korupsi besar gitu, mengguncang perekonomian negara. Ya, ya biasanya korupsi besar itu justru dilakukan karena menganggap bahwa mereka punya jaringan yang kuat yang berhasil mengalahkan hukum. Karena mereka punya orang-orang kuat di sekitar mereka yang bisa membackup. Sehingga akhirnya mereka pede. Nah, atas dasar berpikir itulah mereka bisa 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 pergi keluar negeri ketika misalnya kasusnya terungkap. Ya, karena ada pepatah katanya Anda bisa membohongi dalam waktu yang lama dan sebanyak-banyaknya orang, tapi Anda nggak bisa
membohongi selama-lamanya gitu. Jadi kita bisa bohong kepada semua orang dan waktu yang panjang, tapi nggak bisa bohong itu selamanya. Jadi suatu saat terungkap. Nah, begitu terungkap mereka melarikan. Nah, itu kan melarikan. Jadi mereka udah siap. Hasil korupsi itu mereka taruh di tempat-tempat yang tadi yang saya katakan, misalnya perbankan yang perbankan yang di satu negara yang mana mereka sangat menjamin misalnya kerahasiaan nasabahnya gitu. Jadi sampai kapanpun mereka nggak pernah ungkapkan siapa tuh punya uang ratusan miliar dolar di bank Swiss misalnya. Ya. Tapi menurut informan bahwa nasabahnya adalah orang Indonesia, sudah terindikasi karena ada kepolisian sudah bergerak. Nah itu menunjukkan bahwa aset-aset itu ditaruh di tempat-tempat yang menurut mereka aman. Sama juga dengan perusahaan yang berupaya untuk menghindari pajak. Mereka akan taruh di tempat-tempat yang perusahaan yang negaranya itu ya kadang-kadang yang tidak terlalu kuat dalam hal penegakan pajak. Misalnya kalau di sini Bermuda. Ini kan contoh dari salah satu kasus ya. Rosa de Lauro. Itu ditaruh di Bermuda dengan tujuan bahwa mereka bisa nyaman untuk bisa menghindari pajak di negaranya, di negara mereka sendiri, ya, menyembunyikan pendapatannya, gitu, ditaruh di tempat-tempat seperti di Bermuda. Ya. Itu secara naluri seperti itu kalau perusahaan selalu menghindari pajak. Padahal negara mewajibkan mereka bayar pajak. Jadi ada dua kepentingan yang berbeda. Ya. Kemudian kemudian mengapa misalnya perusahaan menaruh di tempat-tempat seperti di Bermuda ini? Kenapa enggak di negaranya sendiri? Mengapa dia bikin anak perusahaan tuh kok di sana gitu? Kenapa enggak di negara-negara yang dekat saja sih misalnya? Nah ini sebetulnya adalah terkait dengan peran perusahaan ya, perpajakan perusahaan itu biasanya selalu melakukan perubahan-perubahan. Jadi negara itu selalu mereformasi. Ya, jadi karena peran perpajakannya sangat kuat gitu ya, karena ada reformasi perpajakan misalnya, sehingga langkah-langkah perusahaan untuk menghindari pajak menjadi sudah semakin sulit. Misalnya. Akibatnya adalah mereka menaruh anak perusahaannya di tempat yang ya tadi tax haven atau negara-negara yang menjamin misalnya kerahasiaan dari pemilik perusahaan itu atau upaya untuk menyembunyikan aset atau kekayaan untuk menghindari perpajakan. Nah, jadi kalimat ini semuanya nyambung. Jadi kita maknai bahwa yang pertama adalah negara berkepentingan terhadap pajak perusahaan karena mereka sangat besar. Karena mereka punya potensi mendapatkan laba yang besar ketimbang perusahaan kecil kan. Sehingga menjadi tujuan utama dari penarikan pajak. Tapi di sisi yang lain perusahaan besar itu selalu melakukan upaya penghindaran. Nah, upaya penghindaran yang dilakukan ini semata-mata biasanya karena adanya peraturan yang kuat atau penegakan yang kuat terhadap pelaku misalnya penghindaran pajak tadi. Nah, jadi sekali lagi ini tidak murni masuk ke dalam wilayah ilmu ekonomi, tapi sudah masuk ke misalnya wilayah hukum atau politik. Penegakan hukum sangat berpengaruh. Nah ini dasarnya di pendahuluan ini, sehingga nanti
kalau kita kuat di dasar ini, kita bisa menduga misalnya bagaimana pajak terhadap investasi ya. Kita bisa duga itu. Bagaimana pajak bagaimana reformasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Nanti harus dibuat sedemikian rupa. Nanti kita akan masuk ke sana. Oke, selanjutnya pengenaan pajak ya, dikenakan pada net ya, net berarti bersih ya. Jadi laba bersih kalau di Amerika Serikat itu berapa persen? 35%. Jadi berapa persen nih, Fikri? Di Amerika Serikat pajak perusahaan berapa persen terhadap laba bersihnya? 35, Pak. 35%. Jadi kalau laba bersihnya 100 M berarti yang bayar pajaknya berapa? 35% ini berapa? 35 M, Pak. Iya, lama ya. 35 M ya. Jangan jet lag itu. Jadi 35 M itu langsung dipotong untuk bayar pajak. Coba Anda bisa bayangkan. Anda punya uang di kantong yang harusnya 100 M gitu. Terus Anda menyetorkan pajak sebesar 35 M. Kira-kira Anda bayar atau Anda hindari? Christina. Biasanya dihindari dulu, Pak. Ya dihindari. Gimana cara menghindarinya? Christina, gimana cara menghindarinya? Kayak yang tadi Pak, naruh anak perusahaannya di tempat-tempat yang mungkin pajaknya itu nggak ketat, Pak. Ya, itu salah satunya itu. Dari konteks kalimat ini maksud saya, dari slide kita ini kan kita ya, slide yang tadi menunjukkan seperti yang Christina sampaikan tadi, betul. Tapi di slide ini berarti mereka melakukan apa sih? Mencari celah, Pak. Iya, mencari celah. Kita sebut dengan loopholes, ya, mencari celah. Nah, ini yang selalu saya katakan kan, gitu. Kalau kita bekerja di Kementerian Keuangan, misalnya di DJP, misalnya ya kita biasa saja menanggapi misalnya upaya perusahaan selalu untuk mencari celah, gitu, supaya lower, jadi pembayaran itu tidak tinggi, gitu. Ya, jadi rate-nya itu lower, lebih rendah, mencari celah gimana nih? Karena kalau tidak kita bayar nih 35 miliar. Padahal harusnya kita masuk ke kantong kita 100 miliar kan sayang tuh. Ya, biasanya mereka selalu begitu. Jadi itu biasa saja. Ya. Artinya biasa saja itu ya memang begitulah sifatnya tadi. Jadi di awal slide tadi sudah dikatakan juga ya. Mereka selalu mencari cara lah. Ya. Kalau mereka menghindar pajak dengan menabrak undang-undang ya berarti pidana. Ya, mereka berurusan risikonya terlalu tinggi kan, karena menyangkut pidana. Ya. Tapi kalau misalnya dia mencari celah dari sebuah peraturan, lawyers kan dibayar untuk kira-kira memahami tentang peraturan yang ada, kan? Sehingga mengambil manfaat dari hal yang belum diatur. Jadi dalam klausul hukum itu kalau tidak dilarang berarti boleh, kan nggak dilarang, berarti diperbolehkan.
Ya, mereka mencari celah itu supaya nanti bisa potensi untuk bisa menurunkan, ya, lower, lebih rendah. Itu ya makna kalimatnya seperti itu kira-kira. Jadi saya kira ini bisa ditangkap dengan cepat. Oke, sampai di sini sebelum lanjut ada komen, silakan kalau ada. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau yang ini gambar tentang apa nih? Ya. Ini gambar satu ini kan menunjukkan apa ya? Ini apa nih? Corporate income tax. Ya. Tahun 60 sama 2003. Kelihatannya makin kecil atau makin besar? Mengecil ya, makin mengecil. Jadi selama kurun waktu 60 sampai 2003 ini share-nya pembayaran oleh perusahaan itu nurun drastis. Justru yang meningkat itu dari apa? Social insurance. Nah, ini kan fakta. Ini kan fakta. Jadi ini faktanya gitu. Ini fakta yang terjadi seperti itu. Nah, tentu ini apa ya? Kita membacanya, menganalisis seperti apa nih kalau begini? Apakah karena perekonomian makin mengecil? Kan tidak juga. Tidak juga. Kalau Anda disuruh mengamati ini, disuruh komen, komennya apa? Kira-kira. Berarti apa? Ya. Berarti kan ada perubahan. Berarti ada perubahan di apa? Di peraturan perpajakan di Amerika Serikat terhadap pajak perusahaan ini. Kalau kita lihat dari share yang makin mengecil, ya berarti kita menduga bahwa apa besarannya juga berubah, jadi mengecil. Ini yang bisa kita duga. Jadi barangkali dia jadi kecil. Kalau sebelumnya itu 25%, sekarang jadi berapa? Budi, jadi berapa sekarang? Tahun 60 hampir 25%, misalnya sekarang jadi berapa? Kurang dari berapa? Ya, jadi semakin mengecil kan. Jadi penghasilan perusahaan atau pajak perusahaan itu makin lama tarifnya makin dikecilkan. Nah, ini kebijakan di Amerika Serikat. Nah, kita belum dapat informasi tentang perpajakan di Indonesia ini seperti apa. Coba kalau Anda searching di 10 tahun terakhir pajak terhadap corporate di Indonesia, bandingkan gitu, itu makin besar atau makin kecil atau sama? Coba cari Nanda dan teman-teman lain juga. Pajak terhadap perusahaan ya. Pajak terhadap badan. Pajak badan.
bukan kepada penghasilan perorangan. Ada yang sudah ketemu? Romi, udah ketemu belum? Kasus Indonesia, pajak itu seperti apa sih pajak perusahaan itu? Makin kecil atau sama atau besar? Budi sudah dapat? Makin kecil, Pak. Makin kecil, berapa angkanya? Kalau ada informasi? 2019 itu 25%, kalau yang 2022 itu 22%, Pak. 22% menjadi 20%. Di 2019 itu 25%. Oh, 25 ya. Terus jadi 2022 itu jadi 22%, Pak. 22%. Ya. Jadi memang trennya itu seperti itulah kira-kira trennya ya. Jadi trennya itu tarif pajak untuk badan itu, untuk perusahaan itu semakin mengecil. Ya, makin mengecil. Jadi kalau kita lihat desainnya berarti kan insentif kan. Tarif yang kecil itu insentif bagi perusahaan kan. Sehingga perusahaan diharapkan bisa lebih ekspansif. Jadi kita menginginkan perekonomian itu semakin lama makin tumbuh besar. Roda perekonomian itu dari swasta. Jadi pemerintah tidak memproduksi barang. Jadi pemerintah hanya membuat regulasi, yang memproduksi itu diserahkan ke sektor swasta. Biar nanti swasta yang paham tentang apa yang mereka harus lakukan. Sedangkan pemerintah ya dianggap inferior terhadap hal itu. Pemerintah hanya paham tentang bagaimana mengatasi misalnya pengaruh perpajakannya terhadap kesejahteraan seluruh rakyat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Karena pajak itu menjadi redistribusi pendapatan kan gitu ya. Nah, tapi di sisi lain tentu ketika ekonomi tumbuh karena perusahaan ekspansif, itu mengakibatkan konsumsi orang bertambah. Konsumsi yang bertambah itu berawal dari pendapatan orang yang bertambah. Karena roda ekonomi itu berputarnya semakin kuat. Ini yang jadi kebijakan perpajakan itu berbasis kepada kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, saya kasih contoh misalnya ketika masa pandemi COVID kan perekonomian negara memburuk. Ya, bahkan kita tidak tumbuh. Yang tadinya 5% malah tidak tumbuh. Ya, malah minus. Kemudian baru kita naik kembali. Jadi dari minus menjadi dari minus 5 misalnya, kemudian naik 7% jadi berapa? 2%. Jadi sebenarnya tumbuhnya cuma 2%, ya. Bukan tumbuhnya 7%, bukan, tapi penambahannya itu 7%. Head to head. Nah, kalau kita bandingkan antara misalnya Februari 2000 Maret 2020 dengan Maret 2021 misalnya. Kita bandingkan itu. Oh, ternyata dari titik itu bertambah 7%. Tapi Maret 2020 misalnya ya,
itu kita minus 5%. Berarti minus 5% tambah 7%. Jadi di 2021 bulan Maret atau bulan Juli misalnya itu berarti ekonomi kita tumbuh 2%, hanya 2%. Ya gitu cara membacanya. Jadi bukan tumbuh 7%, tapi ya naiknya 7%, tapi perekonomian Indonesia 2%, pertumbuhannya 2%. Kadang-kadang kita rancu dengan angka 7%, padahal sebenarnya secara head to head hanya naik sebetulnya 2% secara real. Nah itu tadi sudah ditunjukkan tuh bahwa memang iya trennya pajak terhadap perusahaan itu berkurang. Berarti sejalan dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Kasus tahun 60 sampai 2003, mereka ambil rata-rata itu jauh sekali tuh. Dari 23% sekarang hanya menjadi 7,4%. Mengapa? Ya karena tarifnya dibikin kecil. Ya. Itu saya kira itu bagaimana cara kita memaknai. Ya. Kemudian apalagi nih, bagaimana dengan investasi? Kemudian dengan aset produktif. Nah, ukurannya adalah aset produktif. Oke, kemudian kalau kita lihat dari sisi produktivitas sebetulnya apa itu? Apakah pajak, kita artikan apa nih? Pajak itu berarti apa? Bisa nggak menurunkan produktivitas? Bisa, Pak. Bisa. Oleh karena itu kalau dianggap dia bisa, berarti pajak perusahaan itu dikecilkan, diturunkan. Karena kalau dia terlalu tinggi, disinsentif, yang saya katakan tadi. Oleh karena itu mereka mengambil kebijakan diturunkan. Kira-kira begitu ya, cara untuk memaknai ini. Sehingga nanti aset produktif juga akan meningkat, investasi diharapkan meningkat. Jadi sekali lagi ya, ketika pandemi ekonomi itu di Indonesia dan di dunia ya, dan kita terkena imbasnya di tahun 2020 dan 2021 ya, sehingga ekonomi kita minus. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah ketika ekonomi minus itu? Apakah pemerintah mengurangi belanjanya? Kira-kira mengurangi belanjanya nggak? Kita nggak mengurangi belanja. Jadi kita nggak mengurangi belanja, malah kita menambah belanja kita, belanja negara. Ya. Tetapi tentu ada pengalokasian, ya, pengalokasian sumber daya. Jadi dari mulai kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin tadinya di berbagai instansi itu sekarang dipotong, tapi bukan dipotong dihilangkan, hanya dialokasikan ke tempat misalnya pembelian vaksin, gitu kan, ya, menjaga prokes, itu yang semua itu membutuhkan banyak sekali ya biaya-biaya. Nah, jadi bagi pemerintah itu kalau terjadi sesuatu bencana bukan berarti makin berhemat, bukan. Di masa pandemi COVID, konsumsi Anda berkurang nggak? Bertambah, Pak. Bertambah. Dari mana tahunya bertambah? Iya, Pak, yang biasanya cuma konsumsi kayak makanan biasa, sekarang tambah ada obat-obatan, terus vitamin, buah-buahan kayak gitu, Pak. Ya, untuk menjaga kesehatan itu jadi bertambah ya. Jadi mereka yang masih punya pendapatan ya, yang tadinya barangkali dia saving sejumlah tertentu, sekarang savingnya dikurangi.
Ya, jadi mereka menjaga kesehatannya. Nah, tapi ada juga penduduk yang menjadi miskin, ya kan? Karena kita tahu begitu masa pandemi, perusahaan mengurangi aktivitas ekonominya. Kalau aktivitas ekonomi berkurang, apa yang terjadi? Banyak pegawai yang dirumahkan, atau pegawai yang bekerja paruh waktu akhirnya, bekerja setengah hari sehingga nanti gajinya akan berkurang. Tidak dirumahkan, tapi akhirnya gajinya berkurang. Kalau gajinya berkurang berarti pendapatannya berkurang. Nah, pemerintah nggak boleh membiarkan keadaan ini. Jadi pemerintah perlu melakukan upaya supaya masyarakat itu pendapatannya bertambah. Nah, ini yang menjadi concern pemerintah. Jadi kebijakan publik ini dijalankan oleh pemerintah. Nah, terkadang pandangan pemerintah justru akan berbeda dengan pandangan individu. Jadi kalau pandangan individu itu semakin hemat, semakin baik, bagi pemerintah terbalik. Pemerintah tetap harus melakukan belanja. Bukan makin berhemat. Karena kalau makin belanja barang, berarti kan banyak kebutuhan masyarakat yang dipenuhi. Ya. Dan begitu cara membaca kebijakan. Oke, kemudian nanti akan kita pelajari tentang ini. Ini sama dengan yang ada di RPS kita, ya. Tapi tidak semuanya, ya. Hanya sebagian-sebagian. Oke, itu. Kemudian, nah ini ada dibedakan, ada two types corporations. Ya. Ada S, ada C. C corporation. Ada yang kecil, ada yang besar lah kira-kira gitu ya. Membedakannya secara sederhana, ada perusahaan dianggap perusahaan yang kecil, ya, sehingga menjadi personal income tax. Kalau di Indonesia ya perusahaan-perusahaan kecil lah ya, dengan omset misalnya di bawah berapa gitu ya. Usaha kecil tuh omsetnya berapa gitu, ada syaratnya. Saya lupa berapa ratus juta gitu. Kemudian jumlah pegawai juga terbatas misalnya jumlahnya. Itu masuk ke dalam personal income tax. S corporation. Tapi ada juga yang C corporation. Nah, kalau C corporation ini besar, ya. Ini yang menjadi objek pajaknya untuk pembayaran pajak. Oke, itu saya kira. Nah, berikutnya ini yang menarik kita adalah pertanyaan ini ya. Mengapa sih? Oke. Mengapa sih perusahaan itu dikenakan pajak? Nah, ini ada masalah tentang ownership versus control. Maksudnya adalah ada dua kepentingan yang berbeda. Kalau ownership kan pemilik, owners, pemiliknya. Tapi kan pemilik perusahaan itu nggak menjalankan perusahaannya, ya. Yang menjalankan perusahaannya kan manajemennya, ya. Atau yang menjalankan perusahaan atau mengontrol perusahaan itu kan manajemen. Jadi nah, ada yang menjalankan perusahaan ini. Jadi shareholders ini kan pemilik ya, saham ya. Jadi dia tidak menjalankan perusahaannya. Ya, yang menjalankannya itu adalah managers. Jadi pemilik tidak melakukan aktivitas di perusahaannya. Kalau pemilik dibayar nggak? Ada gajinya nggak pemilik? Kalau Anda punya perusahaan, Anda digaji nggak? Nggak usah ya, nanti hasilnya semua kan milik Anda ya, labanya itu. Yang digaji kan manajernya, ya. Nah,
Jadi ada problem yang namanya agency problem. Jadi agency problem itu sebetulnya adalah apa nih? Kalau kita sebut dia ada beda kepentingan di dalam sebuah manajer dengan pemilik. Jadi agency problem atau apa ya? Ya ini disebutnya the agency problem. Jadi ada masalah antara kepentingan pemilik dengan kepentingan manajemen. Kalau manajemen kan berupaya untuk mendapatkan kenyamanan dalam bekerja, sehingga mereka selalu menginginkan banyak fasilitas, gitu kan? Tapi fasilitas itu menekan biaya, menambah biaya. Fasilitas itu akan menambah biaya. Yang menjadi persoalan kan pemilik ingin mendapatkan laba. Bagaimana cara meningkatkan laba bagi pemilik? Caranya gimana? Kita kan sedang bicara tentang principal agents theory ya. Jadi kalau ini agency problem, nama teorinya principal agent. Principal agents theory. Nah, ini artinya beda kepentingan antara pemilik dan manajemen. Tadi saya katakan kalau manajemen kan menginginkan fasilitasnya banyak. Fasilitas banyak itu kan menambah biaya. Kalau menambah biaya kan berarti laba perusahaan berkurang. Cenderung begitu kan. Nah, supaya laba meningkat gimana caranya? Menekan biaya, Kan Pak. biaya, Biar- Pak. Betul, harus menekan biaya. Tapi kalau mau menekan biaya, manajemennya nggak mau. Karena manajemennya ingin mendapatkan fasilitas yang banyak dan bagus, berkualitas. Kira-kira ada masalah nggak di situ? Ada problem? Ada, Pak. Iya, kelihatan problem di situ. Ya. Nah, ini yang disebut dengan principal agent theory. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, tetap ada solusinya. Jadi si pemilik ya itu berhadapan dengan informasi yang tidak sama. Yang memiliki informasi lebih banyak siapa kira-kira terhadap perusahaan itu? Pemilik atau manajemen? Manajemen, Pak. Manajemen, Pak. Manajemen. Jadi manajemen memiliki informasi lebih banyak. Kalau begitu siapa yang lebih punya potensi untuk bisa mengeksploitir dalam tanda kutip? Manajer atau pemilik? Manajemen, Pak. Manajernya, Pak. Manajer. Manajer. Pertanyaan berikutnya adalah pemilik akan diam saja atau berbuat sesuatu? Berbuat sesuatu, Pak. Berbuat Harus. sesuatu, Pak. Harus berbuat sesuatu. Gimana cara berbuat sesuatunya kira-kira? Memberikan gaji yang tinggi, Pak. Hah? Memberikan gaji yang tinggi, Pak. Ya kalau memberikan gaji yang tinggi berarti kan dia mengikuti perintah manajemen. Ya. Audit, Pak. Ya, itu betul. Siapa tuh yang jawab? Ya, gimana auditnya? Caranya gimana, Muhammad? Itu, Pak, memasukkan akuntan audit untuk melakukan audit terhadap kegiatan operasi perusahaan gitu, Pak. Betul. Ya, jadi harus ada auditor independen. Ya.
Jadi apalagi kalau manajer, pasti manajer itu punya akses untuk di bidang keuangan pasti, ya kan? Dia bisa perintahkan bawahannya yang di bagian keuangan, ya. Ya itu coba dilihat laporan keuangannya kayak gini. Nah itu masukin aja ke komponen biaya entertain lah, gitu. Kira-kira ya. Masukin aja ke entertain aja. Dengan klaim bahwa itu kan entertain kami dengan klien, ya, dengan rekan bisnis perusahaan kita, gitu. Sehingga kita harus menjamu mereka di hotel, ya, dan sebagainya, semua itu masuk entertain cost. Akhirnya pemilik menganggap bahwa apa iya gitu, sehingga menjadi problem bagi dia. Nah, solusinya adalah ya harus diaudit. Siapa yang mengauditnya? Ya, independen, cari yang lain. Ya. Sehingga muncullah nanti opini yang berbeda dari auditor independen. Ya, gitu kira-kira caranya. Ya. Kalau gitu dalam teori namanya si pemilik melakukan apa itu? Mencari tahu itu namanya apa? Anda kalau mau mencari searching, betul, searching. Kalau searching butuh cost nggak? Butuh. Kalau Anda mau beli handphone, Anda searching, Anda butuh biaya nggak? Mencari handphone yang di toko mana yang lebih bagus sih, lebih murah sih, lebih ada hadiahnya di mana sih gitu. Jadi searching itu membutuhkan cost. Tapi setelah searching mendapatkan benefit, iya. Sehingga dihitung benefitnya lebih besar. Itu yang terjadi kalau di dalam perusahaan besar, sehingga timbullah yang disebut dengan agency problem atau principal agent theory. Ya. Oke, sampai di sini ada komen pertanyaan? Silakan. Oke, kita sedikit lagi nih, ya. Kita nggak bisa semua slide bisa kita buka ya. Nah ini contoh ya, contoh sederhana. Ini CEO ya, mendapatkan bayaran yang besar. Gimana caranya nih manajemen performance-nya? Jadi sudah dikatakan tadi oleh Vicky, Muhammad Vicky tadi ya, bahwa dia itu harus ada audit lah gitu, untuk bisa menjawab apakah fasilitas yang diterima manajemen itu layakkah atau lebih dari itu, atau perlukah dipotong fasilitas-fasilitas lain ya. Nah, ini contoh saja ya. Ini ada apa nih, Richard Grasso. Richard Grasso. Jadi banyak hal-hal yang harusnya menjadi cost-nya pribadi manajemen, tapi diklaim sebagai biaya yang dibebankan kepada perusahaan. Kira-kira gitu, ya. Termasuk korupsi juga sebetulnya. Oke, saya kira itu. Kemudian sekarang
Ya, mengapa? Ya, mengapa kita kenakan pajak? Ya. Nah, ini kita lihat di apa? Bagaimana firm financing, pembiayaan, pembiayaan. Ya. Jadi ada debt itu hutang. Ya. Berarti seperti minjem di bank itu ya. Atau borrowing from lenders. Lenders itu berarti bank misalnya atau lembaga lainnya, lembaga keuangan. Nah, ini nanti akan beda antara lembaga keuangan bank dan non-bank. Kalau bank itu lembaga keuangan yang boleh mendapatkan dana dari masyarakat ya, melalui produk yang namanya misalnya tabungan dan deposito. Jadi dia boleh mengiming dengan bunga kan. Jadi masyarakat dapat pendapatan bunga gitu dari uang. Nah, kalau lembaga keuangan lain tidak boleh. Jadi hanya bank yang boleh, yang bisa. Itu peraturan dari OJK begitu. Ya, jadi bank dan bukan bank. Atau bisa melalui corporate bonds, obligasi surat utang atau saham orang gitu. Ya. Nah, ini akan berbeda implikasinya bagi perusahaan. Jadi kalau perusahaan mau ekspansif tadi dia melakukan financing kan. Pembiayaannya bisa melalui bank, bisa melalui, kalau surat berharga berarti dananya milik siapa? Kalau pinjam di bank berarti kan uang bank ya. Tapi uang bank itu uang pemilik bank atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, betul. Dia uangnya nasabah, uangnya masyarakat. Tapi karena bank punya produk namanya tabungan dan deposito misalnya kan, jadi uang masyarakat taruh di bank, imbalannya bunga. Kemudian perusahaan melakukan financing, pembiayaan, namanya debt finance. Jadi hutang melalui pembiayaan hutang namanya gitu. Tapi ada juga melalui bonds tadi. Ya, katakanlah seperti saham itu. Jadi ada periode mereka bayar berapa misalnya. Bedanya di mana? Katakanlah antara pinjam lewat saham dengan lewat bank, bedanya gimana? Kalau saham uangnya dari mana? Sumber uangnya. Pemilik saham itu siapa? Masyarakat bukan? Iya, masyarakat juga. Nah, kalau misalnya saya tanya, perusahaan lebih suka financing pembiayaan tadi melalui bank atau melalui saham? Equity ya. Melalui apa? Kalau mereka bisa milih, mereka milihnya pakai apa? Kenapa? Equity sepertinya, Pak. Iya, equity. Kenapa pakai equity? Apa alasannya kira-kira? Ada yang bisa bantu? Logikanya gimana dengan equity finance ini?
Ya, jadi si bank itu uangnya dari masyarakat, tapi melalui bank. Lalu nanti dipinjamkan kepada perusahaan, financing. Tapi kalau equity tadi dari mana tadi? Kalau equity tadi gimana? Dari saham, Pak. Dari saham equity, dari masyarakat langsung. Sehingga kalau dikatakan biaya yang relatif lebih murah, cost-nya yang mana bagi perusahaan? Financing melalui bank atau equity? Equity, Pak. Equity. Kenapa equity lebih murah? Karena dia nggak ada biaya bunga. Kalau misalnya melalui utang kan ada bunganya, Pak. Iya. Ya, betul itu. Jadi secara logik begitu cara melihatnya. Tentu saja bagi perusahaan menginginkan beban yang lebih rendah kan. Karena bank itu adalah lembaga perantara. Ya, perantara. Kalau Samuel mau beli motor misalnya, beli motor second, pemiliknya adalah misalnya Romi. Ya. Jadi pemilik motornya Romi, yang mau beli Samuel. Anda mau langsung beli ke Romi atau melalui Putu? Mau nego langsung ke Romi atau melalui Putu sebagai perantaranya? Samuel. Kalau saya mungkin langsung ke Rominya, Pak. Langsung aja. Kenapa? Apa alasannya? Ya pasti. Alasannya apa, Samuel? Lebih murah ya. Biar dapat harga lebih murah, Pak. Iya, kalau melalui Putu kan pasti melalui perantara. Putu masa diam aja. Ya, ada jasanya nggak melalui perantara? Kira-kira ada lah ya. Uang antar, uang dengar, uang bensin, uang apa macam-macam. Ya, itu namanya lembaga perantara bank. Itu kalau melalui bank ya ada bunga tadi, jasa, karena melalui perantara. Tapi kalau langsung melalui masyarakat, lewat equity tadi, ya, saham. Nah itulah kenapa perusahaan yang bisa mendapatkan dana melalui penjualan saham ya akan lebih suka memilih itu. Tapi tentu tidak mudah syaratnya perusahaan untuk bisa mendapatkan menawarkan langsung kepada masyarakat melalui saham, karena ada syarat-syaratnya kan, supaya masyarakat itu terlindungi. Ya. Kalau di perbankan ada perlindungan nggak, Kristina? Kita taruh uang di bank, di perbankan, ada perlindungan nggak? Ada, Pak. Ada. Namanya apa? Lembaga apa tuh? Ada kan yang dilindungi ya, uang nasabah kalau sampai banknya kolaps itu misalnya, itu diganti sebanyak 200 juta sampai 200 juta. Namanya itu apa? Lembaga penjamin simpanan. LPS, Pak. LPS, lembaga penjamin simpanan. Jadi dijamin oleh pemerintah. Jangan khawatir kalau taruh uang di bank, banknya itu bisa bangkrut nggak sih? Bisa ya, bisa lah. Ya. Namanya perusahaan kan bisa terjadi. Jadi, kalau cost-nya lebih besar dari revenue-nya ya rugi dia. Kalau ruginya bertahun-tahun ya bangkrut ya kan. Tentu penyebabnya ya macam-macam ya. Kita belum sampai ke penyebab kenapa bank itu bisa kolaps itu. Tentu banyak
faktor ya. Tapi kalau itu terjadi jangan khawatir, artinya LPS pemerintah menjamin uang nasabah misalnya sampai 200 juta. Nah, tentu yang lewat equity juga harus dijamin. Siapa yang menjamin ini ya? Ya pemerintah yang terkait ya. Harus dilindungi ya. Supaya tidak ada penipuan terhadap masyarakat. Kalau sembarangan aja ya berarti nanti akan ada penipuan kan. Masyarakat diiming-imingi misalnya kalau beli saham perusahaan ABC misalnya itu bisa 40% misalnya. Wah, bank hanya bisa ngasih 6% setahun, ini bisa ngasih 40% setahun misalnya. Jadi sangat luar biasa gitu ya. Tapi bisa jadi itu kan penipuan kalau tidak dilindungi. Jadi ada perlindungan. Ya. Ya, tentu dari Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan kan. Ya. Nah, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Nah itu nanti ada kalau equity tadi yang seperti saya jelaskan di awal, jadi ada capital gain, ya, atau dividen, ya. Sehingga nanti kalau ada juga capital gain, keuntungan. Itu tergantung kepada apa? Kalau saham berarti tergantung kepada siapa? Kepada pemegang saham. Kalau pemegang sahamnya misalnya Erik punya 20 lembar. 20 lembar saham ABC. Terus Romi punya 20 juta lembar, kan beda kan? Ya, sama-sama pemegang saham tapi pasti beda. Ya. Jadi ada yang punya hak suara lebih besar, ada yang kecil, ada yang dominan, ada yang kecil gitu. Ya, tergantung. Sehingga nanti keputusannya adalah dalam rapat. Apakah laba itu mau dibagikan semuanya atau ada yang ditahan, itu tergantung kepada rapat. Kalau yang ditahan berapa banyak? Ditahannya untuk apa? Pasti untuk ekspansif daripada kita punya daripada kita bagikan semua, mau nggak nih kita bangun perusahaan super besar. Ya. Nah itu saya kira itu. Oke, sampai di sini ada komen? Silakan. Oke, kita belum masuk ke mana ya? Oke, kita istirahat dulu ya. Dia mau zuhur. Ya. Hampir jam 12 ya. Erik. Bagian yang ada di chapter 24 dan di chapter 25. Nah, itu saya kira itu karena waktu kita tinggal setengah jam ya. Jadi ini perlu ada bagian mahasiswa yang bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan. Masih ada waktu ini sekitar 30 menit, berarti sekitar ya 20 menit ya. 20 menit Anda membahas tentang beberapa tim yang tadi di dalam RPS kita yang belum selesai dijelaskan ya seluruhnya, tapi itu saya kira sudah ada di buku teks ya. Ini tidak ada kendala saya kira. Apa ya tadi di RPS tadi yang belum tadi kan alat pajak terhadap multinational corporation ya. Ya tadi sudah kita singgung sedikit tadi ya, beberapa alasan karena memang secara prinsip kan perekonomian yang berjalan, kemudian sumber pendapatan negara dari pajak ya tentu dari penghasilan atau pendapatan ya.
Jadi pendapatan bukan hanya pendapatan orang per orang, tapi juga dari badan atau badan usaha maksudnya, dan dalam konteks ini ya perusahaan. Ya. Kemudian tentu saja tidak seluruh perusahaan dalam artian secara ekonomi ya, tapi ada juga perusahaan yang kecil tuh. Ya, kalau di Indonesia kan UMKM ya, gitu ya. Yang kecil ya. Tapi ini diutamakan adalah pajak terhadap perusahaan yang besar, gitu, yang corporate. Kemudian ada reformasi perpajakan itu terkait tadi sebetulnya dengan tingkat kepatuhan. Ini sebagai jalan keluarnya ya. Tingkat kepatuhan itu kan paling utama tuh. Ya. Jadi mengapa masyarakat patuh gitu terhadap pajak? Nah ini kan berarti tidak bisa menggunakan aturan-aturan yang tidak diperbarui, itu kira-kira begitu. Karena situasi keadaan kondisi di masyarakat semuanya juga sudah berubah dengan cepat. Jadi tidak lagi bisa menggunakan asumsi lama, oleh karena itu perlu ada reformasi. Itu ya, reformasi perpajakan. Dari tata peraturan ya, kemudian barangkali pelaporan, perpajakan, kemudian pengawasan, kemudian juga ada apa namanya upaya-upaya pemerintah ke depan untuk mendapatkan penggalian potensi perpajakan, biasanya dengan menggunakan kebijakan-kebijakan yang insentif, ya. Misalnya dengan apa ya, kebijakan sekarang apa namanya itu ya? Kalau dulu kan ada pengampunan pajak, ya. Atau menyampaikan tambahan aset, ya. Misalnya yang belum sempat dilaporkan. Ya. Jadi seperti mengakui ada kesalahan misalnya dalam pelaporan, tapi melalui program itu ya dimaafkan dalam pengertian ya tidak apa-apa. Gitu. Tapi kedepannya akan menjadi aset yang diperhitungkan dalam pembayaran pajak tahun berikutnya. Jadi pengungkapan sukarela ya. PPS, Pak. PPS ya. Ya. Apa tuh singkatan PPS? Pengungkapan pajak sukarela, Pak. Ya, pengungkapan pajak sukarela. Gitu. Jadi ada sejumlah aset yang sebelumnya itu belum dilaporkan, misalnya, ya silahkan dilaporkan dengan mengikuti program ini, ya, sehingga diperbolehkan, misalnya. Atau tidak lagi akan dipertanyakan dari mana sumber asetnya, misalnya. Yang penting dia sudah akui bahwa ini aset saya sebetulnya, tapi belum dilaporkan, sehingga nanti tahun depan akan dicatat sebagai dasar pembayaran pajak, misalnya. Ya. Nah ini program ini dibuat ya terutama dalam rangka sebetulnya penggalian potensi. Gitu. Kemudian pajak konsumsi dan flat tax. Jadi saya kira ada 5 ya. Pajak terhadap multinational corporation, kemudian alasan reformasi perpajakan seperti yang sudah saya singgung dikit, kemudian aspek politik ekonomi reformasi perpajakan, pajak konsumsi, dan flat tax. Nah itu bikinlah berkelompok secara cepat sehingga Anda mendapatkan satu pemahaman yang sama tentang itu. Kemudian nanti 10 menit terakhir kita akan coba acak siapa yang akan bisa menyampaikan ini. Ya. Nah itu saya kira itu caranya. Tapi silahkan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang ingin didiskusikan, ya saya masih terbuka untuk minggu ini, ya sampai hari Sabtu barangkali ya. Jumat ya, sampai hari Jumat. Sabtu kan kita libur kan. Ya, sampai hari Jumat silakan misalnya ada topik yang perlu kita pahami sama-sama, misalnya diskusikan lewat WA bisa sampaikan. Ya, saya masih terbuka untuk itu sampai hari Jumat boleh ya. Kalau Sabtu kan sudah masuk libur ya Sabtu. Oke, saya kira itu, dan silakan Erik dan teman-teman nanti ya untuk diskusi.
Ya, silakan. Kemudian nanti kita akan kembali 10 menit sebelum jam 1, jam berapa? 12.50 ya. Kemudian nanti secara sukarela atau saya pilih siapa saja boleh, kelompok mana yang ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan tema tadi. Ya, saya kira itu dulu ya.